Oke, teman-teman Dekus Channel kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang saya mempunyai sahabat lama yang hilang dan kembali nih ya. Bapak Andre Maure. Gak usah Welcome to panggil my Bapak, channel, bro. Pak Andre. Jadi, serasa tua. Oke. Oh, bro, oke. Bro Andre Maure. Oke. Ya, memang masih Halo muda nih. semuanya. Bro Andre kan belum menikah ya, bro ya? I'm still having fun stay single. Masih menikmati masa Good chance for you girls out there. Jadi sedikit dari saya, Bro Andre ini kemarin baru menyelesaikan master ya, Bro ya. Betul. Iya, masternya di England ya. Oke, nanti Betul. bisa cerita. Kita akan menggali bagaimana Bro Andre journey pendidikannya, perjalanan pendidikannya. Tapi sebelum itu sedikitlah bisa greet my viewers, Pak Andre ya. Coba disapa Pak Andre dari mana biar teman-teman semua kenal ini. Oke. Halo semua, perkenalkan saya Andre Maure. Saya sahabat lama yang sudah menghilang dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Saya berprofesi sebagai pengajar bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia untuk orang asing. Saya menempuh studi S2 saya melalui beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Saya kuliah di University of Bristol di Inggris dan mengambil jurusan Master of Science in Education dengan konsentrasi Learning, Technology, and Society. Setelah kembali ke Indonesia, saya saat ini menghabiskan waktu bersama orang tua saya, keluarga besar saya di kampung halaman saya di Sumba, dan saat ini saya masih tetap aktif mengajar beberapa kelas bahasa Indonesia, khususnya dengan Balai Bahasa Indonesia Perth di Australia Barat. Saya mengajar satu kelas sekali seminggu setiap hari Selasa malam dengan 12 murid dewasa yang sangat tertarik untuk belajar bahasa kita, bahasa Indonesia. Okay. Itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Proud of being Indonesian, right? Oke. Ya. Oh, keren sekali intronya ini, Pak Andre ya. Saya lebih nyaman panggil Pak Andre. Jadi Pak Andre ini adalah seorang pendidik ya. Betul. Buat Pak Andre, buat Bro Andre, pendidikan itu apa? Buat saya pendidikan itu adalah modal yang mungkin tidak akan pernah hilang. Jadi kalau kita berinvestasi dalam pendidikan, maka kemanapun kita pergi dengan bekal pendidikan itu kita bisa berhasil. Ya, pendidikan ini bisa diartikan pengetahuan atau keterampilan yang kita miliki. Jadi dengan bermodalkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan yang kita miliki, kita bisa berkarya. Dan dengan berkarya secara otomatis ada reward, ada banyak benefits atau keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya dalam soal materi, tetapi juga ada hal-hal lain non-material yang bisa membawa kita ke tangga kesuksesan. Ya, mungkin jadi, itu definisi pendidikan itu membuka jendela, ya? Betul. Ya, betul. berbagai jendela, ya. Kesuksesan kita, ya, masa depan yang lebih baik. Oke, mungkin Pak Andre bisa cerita tentang perjalanan dalam pendidikannya dari awal dimulai di Sumba ya. Oke, bisa cerita itu sedikit ya. Saya lahir dan dibesarkan di kota kecil Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat. Ya, jadi dari TK, SD, SMP, SMA saya menghabiskan masa studi saya di kampung halaman saya di Waikabubak ini. Karena pada saat saya tamat kuliah tidak ada universitas sama sekali, tidak ada kampus sama sekali di Pulau Sumba, maka
cara satu-satunya untuk bisa melanjutkan studi, maka saya harus keluar dari pulau. Mungkin ini hampir sama ya nasibnya dengan Pak Ngurah. Ya, kita harus keluar pulau. Apa ya waktu itu yang membuat Pak Andre termotivasi untuk keluar ketimbang stay di rumah aja untuk melanjutkan pendidikan? Saya berpikir kalau saya tidak keluar, maka kembali ke definisi pendidikan tadi yang menjadi investasi untuk masa depan itu tidak akan saya dapatkan kalau hanya saya tinggal di Sumba, karena akses informasi agak sulit, tidak seperti di Bali atau kota-kota besar lainnya di Jawa. Jadi cara untuk mendapatkannya harus keluar. Jadi saya pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi di Universitas Kristen Cipta Wacana di Kota Malang. Kampusnya kampus kecil, tidak banyak orang Malang yang tahu mungkin, tetapi di kampus itulah saya bertemu dosen-dosen yang benar-benar punya panggilan untuk mengajar, mendidik semua mahasiswa, dan memotivasi kami yang menjadi mahasiswa di sana untuk terus maju terlepas dari segala keterbatasan yang kami miliki. Karena terus terang sebagai anak daerah, ya, dengan uang bulanan, uang saku yang pas-pasan, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Kalau saya boleh curhat sedikit, jadi waktu saya kuliah semester 2, itu saya pernah menjadi kernek mikrolet, hanya untuk mendapatkan uang 5.000 sehari, ditambah makan siang. Dan itu kerjaannya dari jam 6 pagi start, sampai jam 12 atau jam 1 siang. Untuk mendapatkan duit 5.000 rupiah, ya. Jadi masanya benar-benar sulit, dan jam 2 saya harus mulai kuliah. Tapi syukur-syukur ada beberapa hari di mana saya hanya kuliah mulai jam 3:30 atau jam 5:30 sore. Jadi saya masih ada waktu untuk istirahat, ya. Jadi itu perjuangan saya. Dan waktu kuliah S1 saya memutuskan untuk kuliah sastra Inggris. Kenapa sastra Inggris yang dipilih? Ya. Jadi flashback sedikit, waktu saya SMA, itu saya diberikan tugas oleh guru saya, guru SMA, bahasa Inggris saya, untuk praktis bahasa Inggris dengan cara mencari bule. Mencari bule untuk bisa praktis bahasa Inggris. Kalau di Bali itu mungkin gampang, ya. Mungkin tidak di saat pandemi seperti ini, ya. Kalau normal itu bule di mana-mana banyak. Di sana gampang. Semua wilayah Canggu itu kayaknya banyak bule. Tapi di Sumba dengan jumlah hotel yang ya boleh dihitung dengan jari, itu tidak, dan hotelnya hotel-hotel kecil seperti Hotel Melati, kelas Melati, hampir sulit mencari bule. Bahkan saya ingat satu sore itu kami pergi ke satu hotel kecil dan ketemu resepsionisnya, terus kami tanya, ada bule nggak di sini? Oh, bulenya lagi tidur siang, dan itu cuma satu orang tamu yang ada di sini. Kami harus menunggu dia sampai bangun tidur. Setelah itu dia sudah bangun, untung resepsionisnya baik, diberitahu. Dan setelah bangun, orangnya masih mandi dulu. Kami harus menunggu sampai orangnya selesai mandi, kemudian setelah itu dia datang. Saya ingat persis dia adalah bule Belanda. Dan kami bertiga atau berempat, saya ingat, dengan teman-teman sekolah sambil membawa buku note catatan kecil karena kami harus melaporkan hasil interview kami di kelas keesokan harinya atau pada saat jam pelajaran bahasa Inggris. Dari beberapa teman itu terus terang saya juga bahasa Inggrisnya kurang bagus, jadi saya lebih banyak diam dan berusaha menangkap, dan sedikit sekali yang bisa saya tangkap dari intinya saya tahu dia orang Belanda, dia suka sepak bola, terus kita ngomong saya ingat cerita lucu, teman saya bilang Ajax Amsterdam, terus dia bilang bukan Ajax, Ajax. Pronunciation yang ya Indonesia, versi Indonesia kita bilang Ajax ya, terus dia bilang bukan Ajax Amsterdam. Ya. Dan yang sebenarnya jadi magic moment buat saya itu adalah ketika
dengan tugas yang sama, saya bertemu couple dari New Zealand. Jadi saat itu dengan bahasa Inggris yang benar-benar terbatas, broken English, saya berusaha berkenalan dengan mereka dan ceweknya itu memberikan alamat tempat tinggalnya. Ya, zaman itu belum ngetren orang kirim-kirim email atau pakai sosial media waktu saya SMA. Jadi suatu waktu itu ada program dari kantor pos di mana semua siswa Indonesia itu bisa mengirimkan surat kemana saja bebas biaya. Nah, saya bilang, oh ini kesempatan emas ini. Wow. Saya ingat alamat tempat tinggal dari bule New Zealand ini. Dengan bahasa Inggris yang terbatas, saya berusaha nulis surat buat dia. Setelah nunggu beberapa hari, beberapa minggu, ternyata ya nggak ada kabar. I lose hope. Pikirnya udah dilupakan saja, nggak bakal pernah ada reply atau mungkin suratnya nggak sampai. Ternyata sudah hampir sebulan lebih, nama saya muncul di papan pengumuman sekolah. Artinya ada surat yang Oke. Saya masih tidak kepikiran karena sudah cukup lama itu. Tidak kepikiran suratnya dari bule New Zealand ini. Begitu saya ke kantor, ngecek, ternyata dapat surat. Nah, di dalam surat itu ada postcards. Ada postcard, jadi saya bisa mengenal atau mengetahui sedikit informasi tentang New Zealand. Dan selain itu ada souvenir seperti kiwi bird. Saya ingat burung kiwi, pin burung kiwi ini yang menjadi simbol negara New Zealand. Dan yang membuat saya mengatakan ini magic moment, di dalam surat itu saya mendapatkan motivasi dari bule ini untuk terus mengasah, melatih kemampuan bahasa Inggris saya. Dan dari situ saya berpikir, oh ya, suatu saat ketika lulus saya harus kuliah bahasa Inggris dan semoga suatu saat saya bisa pergi ke New Zealand. Memang sampai saat ini saya belum mendapatkan kesempatan ke New Zealand. Tetapi puji Tuhan, ya saya sudah mendapatkan kesempatan lebih jauh dari New Zealand. Iya. Semoga suatu saat bisa ke New Zealand. Oh, berarti itu ya yang memotivasi ngambil bahasa Inggrisnya ya. Oke, berarti terus dari Malang itu S1 dari selesai S1 waktu itu saya ingat bapak saya minta saya langsung pulang ke Sumba. Tetapi saya bilang ke bapak saya mau cari kerja dulu. Coba cari kerja untuk dapatin pengalaman kerja sebelum saya balik ke Sumba. Dan setelah bekerja, pertama kali saya kerja di perusahaan bursa berjangka, ya futures company. Jadi dan itu hanya bertahan beberapa bulan karena pada akhirnya saya berpikir bahwa oke, panggilan saya mungkin lebih ke edukasi atau pendidikan. Dan ketika mendapatkan tawaran untuk mengajar di salah satu kampus, yaitu Wellness Education Center, akhirnya saya mencoba mengambil peluang itu. Itu di Bali ya? Waktu itu kampus pusatnya ada di Malang. Ya, jadi saya direkrut di kampus pusat di Malang, tapi hanya untuk 3 bulan. Dan ketika cabangnya yang di Bali, selain di Bali ada cabang satu lagi di Madiun. Ya, jadi pimpinan Wellness Education Center Malang itu pada saat saya lolos interview dan mau direkrut, menyampaikan ke saya, kita punya cabang dan satu di Bali, satu di Madiun, ini membutuhkan tenaga pengajar bahasa Inggris. Anda akan menghabiskan masa training atau probation di sini, tetapi setelah itu Anda harus memilih mau ke cabang Bali atau ke Madiun. Wah, bilang setelah saya langsung mikir, wah, kalau ke Madiun kayaknya kurang menarik ini ya, karena magnetnya Bali terlalu kuat dan alasan lainnya Bali juga lebih dekat. Kalau saya mau pulang kampung ke Sumba, lebih dekat hitungannya. Akhirnya saya langsung jawab, Pak, saya mau ditempatkan di Bali setelah masa training saya. Akhirnya dari bulan Maret saya masuk, April, Mei, akhir Mei selesai, dan hari terakhir saya kerja, saat itu juga saya langsung ke Bali. Dan itu sudah
cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu. Saya per 1 Juni saya ingat, saya akhirnya bertugas di Wellness Education Center di Bali selama hampir 2 tahun. Kemudian saya resign, sempat gabung di travel agent dengan owner dari Australia waktu itu. Kita handle beberapa MICE ya, meeting, kemudian insentif, conference, dan events. Jadi lebih banyak handle group tour ya. Tapi saya melihat sekali lagi panggilan saya bukan di sana. Ketika ada tawaran untuk kembali bekerja sebagai pengajar, itu masih terus datang ya. Ayo pendidikan. Kayaknya ya pendidikan ya. Mungkin jalannya memang demikian. Saya dapat tawaran untuk ngajar lagi, akhirnya saya ambil. Ya, jadi saya ngajar lagi di LPBA dan Poltek Ganesha, ini masih satu grup dengan Stikom Bali. Jadi saya sempat juga ngajar beberapa kelas di Stikom Bali untuk mata kuliah bahasa Inggris selama hampir 5 tahun. Setelah itu akhirnya saya bergabung dengan IALF, Indonesia Australia Language Foundation, di mana saya ketemu Bro Ngurah. Ya, perkenalannya pajak ya. Iya. Nah, ketika di ILF itu banyak sekali Pak Andre ini sering keluar juga ke Australia ya, kalau nggak salah sempat juga ya Pak ya. Ya, saya bersyukur. Di ILF ini saya tidak hanya bekerja, tapi saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, pengalaman belajar, karena di sana sejak masuk itu saya mendapatkan kesempatan untuk mengobservasi senior-senior teachers yang ada di sana tentang bagaimana cara mengajar yang baik. Selain itu juga saya mendapatkan kesempatan untuk diobservasi ya, saat mengajar, dan ada banyak feedback, masukan, dan itu menjadi pelajaran yang berharga untuk membuat saya menjadi guru yang lebih baik. Dan keinginan saya untuk terus-terus belajar, jadi ini juga mungkin pesan buat yang lagi nonton video ini, buat mengambil setiap kesempatan itu sebagai kesempatan belajar. Jadi dimanapun kita bekerja, itu bukan hanya bekerja, tapi selalu pegang prinsip bahwa di tempat kerja pun kita sebenarnya diberikan kesempatan untuk belajar. Wow. Mungkin ya materi yang kita dapat, gaji atau penghasilan yang kita dapat, itu menurut teman-teman masih kurang cukup. Tapi selalu ambil sisi positif yang lain, yaitu kesempatan untuk belajar di situ. Karena kesempatan ini akan jadi modal yang sangat berharga ketika teman-teman diberikan peluang atau kesempatan untuk pekerjaan yang lebih baik atau tanggung jawab yang lebih besar. Dengan pengalaman itu, modal yang teman-teman sudah dapat di tugas-tugas yang kecil tadi itu akan sangat bermanfaat. Ya, jadi seperti yang tadi Bro Ngurah bilang, saya akhirnya dapat kesempatan untuk tugas luar ya. 2014 pertama kali saya ditugaskan di Australia Barat selama 1 bulan, dan di sana saya menjadi language assistant, teaching assistant untuk program bahasa Indonesia. Selama 1 bulan itu saya mengunjungi 17 sekolah yang ada di Australia Barat, dan itu rekor untuk semua teman-teman yang pernah mengikuti program yang sama seperti saya, karena sebelum-sebelumnya belum ada yang dalam sebulan bisa kunjungin 17 sekolah, dan saya bisa memecahkan rekor itu, dan mungkin sampai sekarang belum terpatahkan. Kalau itu di tahun 2016 saya dapat kesempatan untuk pergi ke New South Wales, dan di sana saya mengunjungi 10 sekolah total ya, termasuk 2 sekolah yang tidak ada dalam list, tetapi karena dari pertengahan tahun 2014 saya mengajar kelas online bahasa Indonesia dengan program kerjasama antara IALF dengan waktu itu ESA, Education Services Australia. Ada program yang namanya LLS, Language Learning Services, untuk pembelajaran bahasa asing bagi murid-murid Australia. Jadi ada 3 bahasa asing yang diajarkan untuk siswa-siswa atau murid-murid di Australia.
Yang pertama adalah bahasa Jepang, yang kedua adalah bahasa Mandarin, yang ketiga itu bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia, mereka bekerja sama dengan IALF Bali. Dan saya salah satu tutor dari 4 tutor yang ditunjuk oleh IALF untuk mengajar kelas online tersebut. Nah, saat mengajar kelas online tersebut, saya juga membangun relasi dengan guru-guru yang membooking sesi-sesi atau kelas online tersebut. Dan 2 guru yang ada di New South Wales itu terus berkomunikasi dengan saya. Ketika saya mendapatkan tugas untuk ke New South Wales, akhirnya saya meluangkan waktu untuk pergi berkunjung, bertemu langsung dengan murid-murid yang biasanya hanya ketemu online lewat Skype atau lewat media platform video conference yang lain. Itu luar biasa. Terus terus habis itu memutuskan untuk ke UK. Setelah ke Australia, waktu itu keputusan itu muncul waktu saya di Australia sebenarnya. Waktu saya lagi di New South Wales, saya bilang, oke, di IALF ini saya sudah dapat kesempatan ke Australia 2 kali. Kemudian kalau dalam negeri sendiri, saya sempat ditugaskan ke Jakarta untuk memberikan training kepada guru-guru yang mengikuti program pertukaran guru di Australia. Jadi saya salah satu fasilitatornya, dan juga ke Papua, ditugaskan selama sebulan untuk membimbing adik-adik Papua lewat program Biro Otsus Papua untuk membekali mereka dengan skill bahasa Inggris sebelum mereka berangkat ke luar negeri dengan tujuan ke US, New Zealand, dan juga Australia waktu itu. Nah, saya berpikir waktu saya bertugas di Australia, wah, saya sudah dapat beberapa kesempatan ke Australia dan juga beberapa tempat di luar negeri. Mungkin ini sudah kesempatan yang tepat buat saya untuk mendapatkan beasiswa, melanjutkan studi S2. Dan karena teman-teman di IALF itu banyak yang dari Inggris, dan setiap kali ngobrol kita lebih banyak ngomong tentang pendidikan di Inggris, akhirnya saya langsung mencari informasi tentang peluang-peluang untuk studi ke Inggris. Nah, dari pemerintah Inggris itu ada beasiswa Chevening. Nah, setelah saya kembali dari Australia, saya langsung, persyaratannya kita harus daftar, cari informasi, daftar ke universitas, meskipun itu tidak wajib. Jadi saya langsung daftar ke universitas. Jadi ada 3 universitas, ada University of Leeds, University of Bristol, dan juga University of Nottingham, saya ingat. Setelah dapat LOA, Unconditional Letter of Acceptance, artinya diterima di kampus ini sebagai calon mahasiswa, saya langsung melamar beasiswa Chevening. Dan saya ikuti semua prosedurnya, menyiapkan semua requirements atau persyaratannya. Ternyata pada saat pengumuman kelulusan atau hasil administrasi tahap pertama itu, saya tidak mendapatkan kesempatan untuk maju ke tahap seleksi berikutnya, itu tahap interview. Ada teman saya satu, Krishna namanya, kita waktu itu sama-sama bertugas di New South Wales ya, dan sama-sama kita apply. Dia yang beruntung, dia mendapatkan beasiswa itu. Krishna Tom's. Yes, Tom's girlfriend. Iya. Waktu kita bareng-bareng tuh nyari informasi tentang kampus dan juga apply beasiswa, tapi dia lebih beruntung. Terus dia bilang, "Okay, Andre, I've got the scholarship. I'll be waiting for you in the UK." Terus saya bilang, "Yeah, okay, Kay, I'll be there for sure. I don't know how, but I'll be there for sure." Akhirnya itu karena sudah ngomong ke Krishna, itu juga semacam motivasi untuk tetap bisa mendapatkan beasiswa. Akhirnya saya cari beasiswa LPDP dan bersyukurnya saya dapat keterima meskipun saya harus defer. Jadi LOA yang saya dapatkan untuk tahun 2017 itu saya pindahkan atau alihkan ke tahun berikutnya biar bisa mulai kuliah. Jadi akhir tahun 2017 saya dapat pengumuman bahwa saya berhasil mendapatkan beasiswa, lolos untuk dapetin beasiswa LPDP,
Saya ikut pre-departure training atau persiapan keberangkatan Februari 2018, bulan September akhirnya saya berangkat untuk mulai kuliah di Bristol. Yeah. I'm so happy to know about that. Okay. Yeah, thank you. And in the University of Bristol, Pak Andre di sana juga jadi presiden ya? Presiden untuk mahasiswa ya? Association. Jadi ini ada komunitas pelajar Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi Indonesian Student Association. Jadi kebetulan ya saya diminta dan juga teman-teman yang lain mengharapkan saya mencalonkan diri dan saya mendapatkan dukungan dan pada akhirnya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua atau presidennya dan mulai bulan September ya, September 2018 sampai September 2019 saya akhirnya menjabat atau mengambil jabatan itu ya. Dan di organisasi ini kita lebih banyak melakukan kegiatan seni budaya, kegiatan olahraga dan juga kegiatan akademik. Jadi kita ngadain workshop dan ada entrepreneurship atau kewirausahaan untuk fundraising atau penggalangan dana yang mensupport semua kegiatan-kegiatan organisasi kami. Yeah. Okay, wow, that's great, bro. Yeah. Okay, alright. Nah sekarang Pak Andre ini kan you are an English and also Indonesian teacher, ya? Guru language teacher, guru bahasa. Pertanyaan kendala kadang-kadang banyak ya. Biasa anak didik kita bilang, bahasa Inggris sulit, gitu kan, belajar bahasa Inggris itu sulit. Nah, buat Pak Andre ada nggak tips kira-kira? Or how to master English better? Gimana biar, ya ini buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris ini ya, ini dari masternya ini langsung dari, ya.